Indonesia 2025 bakal panas, penuh huru-hara, dan banyak bencana. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, salam rahayu. Ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas ramalan di 2025 untuk Indonesia. Nah, seperti apa situasi yang terjadi dan seperti apa situasi yang muncul. Memang ini adalah pembacaan yang konteksnya untuk lebih berhati-hati, sehingga memang bisa dikatakan ini adalah negative reading yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi kita semua. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang akan terjadi. Nah, oke, langsung saja kita akan coba untuk lihat bagaimana posisi yang terjadi. Dan di video ini kita buat videonya di bulan Agustus 2024 dan ini adalah pembacaan untuk tahun 2025. Nah, seperti apa situasi yang akan terjadi? Kita akan coba lihat di kartu yang pertama. Posisi yang pertama memang ini merupakan pembahasan secara politis ya. Artinya di sini memang dalam situasi ini orang-orang yang ada di atas sana sepertinya sedang menikmati situasi-situasi yang terjadi. Artinya apa? Mereka yang di atas sana mereka sedang berkompromi dan segala macam untuk kepentingannya masing-masing. Sehingga apa? Ada beberapa pihak yang memang sudah mulai tersingkirkan. Sehingga di posisi 2025 orang-orang yang sepertinya memiliki peran penting, orang-orang yang memiliki peran strategis di negara ini itu juga akan mulai tersisihkan dan akan digantikan dengan orang yang baru. Untuk apa? Untuk menciptakan kenyamanan yang ada di titik tertinggi dari negara ini. Artinya apa? Dalam situasi ini bisa dikatakan ini merupakan sisi positif dan juga negatif. Positifnya apa? Orang-orang yang tidak kompeten sebelumnya itu digantikan dengan orang yang lebih kompeten. Orang-orang yang tidak mampu sebelumnya digantikan dengan orang-orang yang mampu. Tapi ada satu catatan penting yang harus diperhatikan adalah memang terkadang juga ada pro kontra yang terjadi. Termasuk orang yang sudah baik malah digantikan dengan orang yang tidak baik. Nah, ini juga merupakan salah satu anomali yang terjadi secara politis. Sehingga bisa dikatakan dalam sisi politik di 2025 memang ada beberapa perubahan-perubahan yang cukup dinamis ya. Sehingga dalam situasi ini yang dulunya hitam sekarang jadi putih, yang dulunya putih sekarang menjadi hitam. Jadi memang itu hanya untuk kepentingan tertentu saja. Sehingga apa? Dalam situasi ini yang ada di bawah saya juga harus bisa untuk lebih memperhatikan, tidak usah terlalu bertengkar dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan kemudian di sini juga sepertinya ada beberapa situasi kebebasan yang saya rasa juga diharapkan oleh beberapa pihak. Artinya apa? Dalam situasi ini memang yang namanya negeri kita itu kan selalu dengan slogannya memiliki kepentingan-kepentingan untuk rakyat banyak, kedaulatan di tangan rakyat. Tapi sepertinya kemerdekaan yang ada di tangan rakyat ini sepertinya juga akan terkekang dengan situasi yang ada. Memang ada beberapa hal yang bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi memang yang namanya kebijakan itu pasti kan juga ada pro kontra. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan itu adalah hal yang wajar. Tapi di sini sepertinya memang lebih banyak yang kontra dibandingkan dengan yang pro. Tapi ya memang itulah yang namanya dinamika dalam politik ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu adalah hal yang wajar. Sehingga apa? Di posisi di atas sana sepertinya pun juga sedang saling tusuk menusuk ya. Bisa dikatakan juga dalam keadaan yang saling gigit-menggigit. Artinya apa? Ada kepentingan-kepentingan yang untuk beberapa pihak saja. Tapi di sini juga ada sosok yang memang saya rasa juga cukup bersih, sosok yang cukup tegas yang bisa untuk menetralisir itu semua. Nah, sosok siapakah itu nanti teman-teman bisa nilai sendiri di tahun 2025. Karena apa? Sosok ini juga merupakan sosok yang punya keberanian. Sosok yang memiliki keberanian dan berani untuk melawan dan juga memiliki kekuasaan di sini. Artinya apa? Dalam posisi ini, sosok ini bisa kita jadikan sebagai andalan untuk menyelamatkan dari segala situasi huru-hara yang terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan, memang bisa dilihat dalam situasi ketiga kartu ini, ada pro kontra yang terjadi, ada situasi yang saling tonjok-menonjok satu sama lain di atas sana, tapi ada sosok yang berani yang untuk mencegah terjadinya huru-hara yang terjadi. Dan kemudian juga memang dalam situasi akhirnya di tahun 2025 ada beberapa satu perubahan yang juga memang juga akan menjadi satu keputusan yang terjadi. Artinya apa? Akan ada beberapa kesepakatan-kesepakatan di sana yang nantinya juga nanti akan bisa menetralisir keadaan. Sehingga apa? Setelah terjadinya huru-hara yang terjadi di tahun 2025 pada akhirnya
pada akhirnya ada beberapa situasi yang dimana akan baik-baik saja. Jadi apa? Sosok ini betul-betul bisa untuk menggabungkan yang hitam dan yang putih bisa menjadi satu, sehingga apa? Situasi ini juga akan menjadi salah satu hal yang baik secara segi politik. Artinya apa? Di tahun 2025 huru-hara akan terjadi, tapi pada akhirnya situasinya bisa mencair. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa untuk dipahami juga. Dan kemudian bagaimana dengan situasi yang terjadi berikutnya? Dari situasi yang terjadi berikutnya memang adalah situasi kebencanaan ya. Di tahun 2025 sepertinya di sini saya melihat ada situasi bencana alam yang memang juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Seperti banjir, tanah longsor, dan juga kalau untuk gempa pun juga ada. Tapi kalau untuk gempa di tahun 2025 saya rasa juga itu adalah hal-hal yang saya rasa juga rakyat sudah mulai terbiasa gitu dengan situasi yang ada. Tapi memang yang harus diwaspadai adalah untuk wilayah Jawa Timur untuk masalah gempa ini. Karena apa? Untuk di wilayah Jawa Timur sepertinya kemungkinan besar gempa-gempa ini juga akan terjadi, termasuk mohon maaf di wilayah Jawa Barat yang sepertinya juga masih akan terjadi beberapa guncangan-guncangan yang terjadi. Tapi ini juga jangan terlalu dijadikan ketakutan. Toh juga kalau kita lihat dari informasi BMKG kan sudah ada mitigasi bencana yang seharusnya teman-teman yang ada di wilayah-wilayah itu bisa untuk lebih waspada. Jadi ya saya rasa untuk di wilayah Jawa sendiri pun juga untuk gempa ini masih akan terjadi, tapi dengan skala yang bervariasi dan tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu besar lah dalam kondisi kebencanaan. Dan kemudian kalau untuk masalah banjir, saya rasa juga untuk wilayah-wilayah di bagian timur harus bisa untuk lebih waspada, tapi saya rasa itu juga bisa diatasi, tidak terlalu menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan. Karena apa? Sudah jauh lebih bisa teratasi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan kemudian justru malah untuk sisi pesisir-pesisir ini yang harus waspada. Karena apa? Situasinya bukan karena ada bencana dengan air, tapi kan adanya beberapa situasi yang memang lebih cenderung kepada sisi ekonomi. Sehingga saya rasa ini harus bisa untuk lebih diperhatikan juga. Dan kemudian kalau untuk sisi transportasi, di tahun 2025 saya rasa sih alhamdulillah cukup aman ya. Di udara cukup aman, tidak ada masalah-masalah yang terjadi, tapi memang dari sisi luar dari negara kita memang ada beberapa kejadian-kejadian yang berkaitan erat dengan sisi udara, dengan transportasi udara. Tapi alhamdulillahnya untuk posisi yang terjadi di Indonesia untuk transportasi udara masih bisa dikatakan oke-oke aja, masih bisa dikatakan aman-aman saja. Transportasi laut masih aman-aman saja, dan juga untuk transportasi darat sepertinya saya rasa juga memang akan ada beberapa kejadian besar di transportasi darat ya. Dan itu juga akan membawa dampak untuk sosok orang terkenal. Artinya apa? Memang ada beberapa, mohon maaf, kecelakaan di sini bisa kita katakan dari sosok yang terkenal, dari sosok yang memang memiliki peran strategis di dalam istilahnya public figure lah dalam kondisi ini. Jadi memang itu juga bisa menjadi kejadian yang akan terjadi di tahun 2025. Dan kemudian kembali lagi dalam situasi di tahun 2025 ada sosok politik yang cukup punya pengaruh yang sebenarnya juga akan mengalami beberapa kejadian ya. Artinya dalam kejadian ini juga akan merasakan beberapa situasi yang memang istilahnya bisa dikatakan akan mengalami kejadian yang tidak terlalu mengenakkan. Dan sosok politik ini juga saya rasa juga sudah sepuh, sudah tua, dan memang dalam situasi ini pun juga akan mengalami insight dengan beberapa situasi yang terjadi. Sehingga dalam sosok politik ini adalah perempuan, dan bisa dikatakan dalam kondisi ini beliau dalam kondisi yang memang juga di tahun 2025 dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sosok politik yang sangat memiliki pengaruh yang luar biasa. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah di sini secara segi Indonesia secara keseluruhan memang huru-hara itu akan terjadi, tapi pada akhirnya semua bisa untuk menyesuaikan, bisa untuk berada dalam situasi yang bagus, dan juga bisa berada dalam situasi yang cukup positif. Dan untuk sisi yang terjadi berikutnya, memang kalau bisa dikatakan hal-hal yang terjadi di grassroots itu juga tidak terlalu terpengaruh dengan situasi yang ada di atas sana. Sehingga apa? Huru-hara yang terjadi semuanya bisa untuk diminimalkan, tapi tetap harus berada dalam situasi yang penuh dengan kewaspadaan. Jadi ya seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodene Pangastuti, Suhadi Diningrat Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.